Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Semoga penonton video ini mendapatkan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Fanny, seorang wanita berusia 28 tahun, menceritakan bahwa sejak kecil ia sering bermimpi hal yang sama. Ia berjalan di hutan berkabut, diikuti oleh suara tangisan anak kecil dan bisikan tak dikenal. Dalam mimpinya selalu ada sosok wanita berpakaian putih berdiri di kejauhan, menatapnya tanpa wajah jelas. Setelah dewasa, mimpi itu tidak berhenti. Bahkan, kini lebih nyata dan terasa seperti mimpi sadar, lucid dream. Fanny mulai mengalami gangguan tidur dan merasa lelah terus-menerus, juga mengalami halusinasi kecil di siang hari. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Sejak kecil, tidur bukanlah tempat bagi Fanny untuk beristirahat. Bagi sebagian orang, malam adalah waktu untuk melupakan penat dan membiarkan tubuh mengisi ulang tenaganya. Tapi bagi Fanny, malam adalah lorong gelap yang selalu membawanya kembali ke tempat yang sama. Tempat yang tidak pernah berubah meskipun tahun berganti dan usianya terus bertambah. Ia selalu bermimpi tentang sebuah hutan berkabut. Dedaunan basah meneteskan air dari langit yang entah siang atau malam. Tanahnya dingin dan selalu terasa lunak, seakan baru saja dilalui hujan. Tidak ada suara burung. Tidak ada binatang. Hanya satu suara yang terdengar, tangisan anak kecil, kadang di kejauhan, kadang begitu dekat di belakang telinganya. Dan di ujung jalur setapak hutan itu, berdiri sosok wanita bergaun putih. Tidak pernah bergerak. Tidak pernah bicara. Tapi matanya, meskipun wajahnya kabur seperti tertutup kabut, selalu tertuju pada Fanny. Menatap dalam diam, seakan ingin mengatakan sesuatu tapi tidak mampu, atau tidak boleh. Awalnya, Fanny mengira itu hanya mimpi biasa. Ketika kecil, ia bahkan pernah menggambar hutan itu dan memperlihatkannya pada ibunya. Ibunya hanya tertawa kecil, lalu berkata, "Ah, kamu mimpi nonton film hantu, ya?" Tapi mimpi itu tidak pernah berhenti. Dari ia umur 7 tahun, hingga sekarang, di usia 28, mimpi itu tetap sama. Tidak berubah. Tidak memudar. Bahkan kini, mimpi itu terasa semakin nyata. Seperti ia benar-benar ada di sana, mencium bau tanah basah, merasakan angin menusuk kulit, mendengar bisikan tanpa sumber. Fanny pernah mencoba menghentikannya. Ia berkonsultasi dengan dokter, mengonsumsi obat tidur, mencoba teknik lucid dreaming, bahkan sempat belajar meditasi. Tapi tak ada yang berhasil. Setiap kali ia menutup mata, ia tahu ia akan kembali ke hutan itu. Yang paling mengerikan adalah, belakangan ini mimpi itu mulai mengikutinya ke dunia nyata. Beberapa bulan terakhir, Fanny mulai melihat sosok wanita bergaun putih itu dalam pantulan kaca, di lift apartemen, di kaca mobil saat hujan, di balik tirai jendela. Hanya sekilas, hanya sedetik. Tapi cukup untuk membuat jantungnya seolah berhenti. Ia juga mulai kehilangan jam tidur. Setiap malam, ia terbangun pukul 3.11. Waktu yang sama, setiap malam. Kadang dengan peluh dingin, kadang dengan suara tangisan samar yang masih terngiang di telinganya. Dan setiap kali ia melihat jam di ponselnya, angka itu selalu sama. 311. Fanny tidak tahu apakah ia sudah mulai kehilangan akal sehatnya. Di kantor, ia semakin sering melamun. Beberapa kali ia lupa deadline. Wajahnya semakin pucat, dan lingkar hitam di bawah matanya tidak bisa disembunyikan lagi dengan concealer. Temannya, Rika, pernah bertanya, "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Sakit?" Fanny hanya menggeleng. Cuma kurang tidur. Padahal dalam hatinya, ia ingin berteriak dan berkata, "Aku tidak pernah benar-benar tidur." Suatu malam, ia mencoba mencatat detail mimpi itu dalam jurnal. Ia menggambar sketsa hutan, mencatat arah kabut, posisi suara tangisan, dan tentu saja, lokasi sosok wanita misterius itu. Ia perhatikan, semua elemen dalam mimpinya tidak pernah berubah posisi. Seolah-olah mimpi itu adalah potongan dari dunia nyata yang terus diputar ulang. Namun malam itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Fanny mengalami sleep paralisis. Ia terbangun, atau setidaknya merasa terbangun, dengan tubuh tak bisa bergerak. Matanya terbuka,
dan ia tahu betul bahwa ia ada di kamarnya sendiri. Tapi dari sudut matanya, ia melihat seseorang duduk di ujung ranjang. Wanita itu, gaun putihnya lusuh, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, dan kakinya tidak menyentuh lantai. Perlahan, wanita itu mendongak. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Fanny melihat wajahnya dengan jelas, mata hitam besar yang kosong, kulit pucat seperti kain kafan, dan mulut yang membuka perlahan, mengeluarkan suara parau yang terdengar seperti dua suara tumpang tindih. Kau sudah besar sekarang. Tubuh Fanny gemetar, jantungnya seolah berhenti berdetak. Tapi ia tidak bisa bergerak, tidak bisa menjerit, tidak bisa lari. Beberapa detik kemudian, semuanya gelap. Saat ia sadar, jam menunjukkan pukul 3.11. Fanny duduk di ranjang, terengah-engah, tubuhnya dingin dan berkeringat. Tangannya gemetar saat menyentuh catatan di samping tempat tidur. Di sana, di atas kertas yang tadi kosong, ada tulisan baru, bukan tulisannya sendiri. Cari aku. Sejak malam itu, hidup Fanny berubah. Ia tidak lagi sekadar bermimpi tentang wanita bergaun putih. Sekarang, ia merasakannya di dunia nyata. Batas antara mimpi dan kenyataan mulai kabur, dan dunia siang tak lagi menjadi tempat yang aman. Di siang hari, Fanny mulai merasa diawasi. Saat menuruni tangga kantor yang dilapisi kaca buram, ia melihat pantulan sosok berdiri di belakangnya. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Di dapur apartemennya, saat membuka kulkas, bayangan lain muncul di kaca pintu microwave. Bahkan di lift, dalam sekilas pantulan, ia melihat gaun putih melayang pelan di sudut. Setiap kali itu terjadi, tubuhnya menjadi dingin. Sekujur kulitnya merinding, seolah udara sekitar berubah menusuk tulang. Ia mulai menutup semua cermin dan kaca dengan kain, bahkan layar laptop pun kini membuatnya gelisah. Ia takut melihat bayangan yang bukan miliknya. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari perubahan itu. "Fan, kamu nggak ikut makan siang?" tanya Siska, rekan kerjanya, suatu hari. "Enggak, perutku nggak enak," jawab Fanny cepat, sambil menutup folder laporan yang bahkan belum ia baca sejak pagi. Siska menatapnya khawatir. "Kamu pucat banget. Jangan-jangan kamu masuk angin atau kurang tidur ya?" Fanny hanya tersenyum, hambar. "Tidur." Kata itu seperti ejekan. Ia tidak tahu kapan terakhir kali ia benar-benar tertidur tanpa terbangun dalam keadaan panik, basah kuyup oleh keringat, atau terjerat dalam sleep paralisis yang menghantuinya. Suatu malam, ia memutuskan untuk merekam dirinya saat tidur. Ia menaruh ponsel di sudut kamar dengan aplikasi perekam video aktif. Ia ingin tahu, apakah ia benar-benar hanya bermimpi, atau ada sesuatu yang lain? Paginya, ia menonton hasil rekaman dengan napas tak menentu. Awalnya, semuanya tampak normal. Ia tidur dengan gelisah, berbalik beberapa kali. Tapi pada pukul 3.11, layar menunjukkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pintu kamarnya terbuka perlahan. Tak ada angin, tak ada yang masuk. Tapi bayangan jatuh ke lantai dari luar frame. Kamera tidak menangkap sosok apapun, tapi bayangannya ada. Lama. Diam. Lalu terdengar suara napas. Berat, dalam, seperti milik seseorang yang berdiri terlalu dekat dengan mikrofon. Setelah beberapa menit, bayangan itu perlahan menghilang. Pintu tertutup sendiri. Fanny tak bisa menonton lebih lama. Ia mematikan ponsel dan melemparkannya ke ujung ranjang. Matanya membelalak, jantungnya berpacu begitu cepat hingga ia merasa mual. Ini bukan hanya mimpi. Sesuatu benar-benar ada di kamarnya. Keesokan harinya, ia menemui seorang psikolog. Ruangan itu nyaman, harum lavender, dengan dinding krem dan sofa empuk. Psikolog wanita bernama Bu Retna menyambutnya dengan hangat. Tapi seiring Fanny mulai bercerita, ekspresi wanita itu berubah dari profesional menjadi bingung. "Apakah Anda merasa tertekan atau mengalami trauma masa kecil, Fanny?" tanyanya hati-hati. "Aku tidak ingat pernah trauma. Tapi mimpi ini sudah ada sejak aku kecil. Sama persis. Dan sekarang mimpi itu mulai muncul di siang hari. Aku bahkan merekamnya." Fanny menunduk. "Aku tahu ini terdengar gila." Bu Retna mencatat sesuatu, lalu menatapnya. "Bisa jadi ini gangguan tidur parah yang menyebabkan halusinasi,
baik hipnagogik maupun hipnopompik. Tapi, pola ini sudah terlalu konsisten. Dan jika memang mimpi itu tidak berubah sejak kecil, mungkin ada jejak dalam alam bawah sadar Anda yang belum terselesaikan. Fanny hanya mengangguk pelan. Penjelasan itu tidak memberinya kelegaan. Malamnya, ia memandangi kembali jurnal mimpinya. Puluhan halaman sudah ia isi dengan gambar, deskripsi, bahkan garis waktu. Ia merasa seperti orang gila, atau lebih tepatnya, detektif dalam cerita horor. Tapi satu hal menarik perhatiannya. Semua mimpinya selalu berakhir di tempat yang sama, sebuah rumah tua yang hampir tersembunyi di balik pepohonan. Ia bahkan menggambar fasadnya dari ingatannya. Jendela tua dengan kisi-kisi kayu, atap berlumut, pintu besar dari kayu jati, dan papan nama rumah yang huruf-hurufnya terhapus waktu. Ia tak pernah berpikir tentang rumah itu sebelumnya. Tapi kini, gambarnya terlihat familiar. Dan tiba-tiba, ingatan masa kecilnya muncul. Ia pernah bermain ke desa tempat neneknya tinggal. Saat itu ia tersesat sejenak saat bermain petak umpet dengan sepupu-sepupunya. Ia ingat berjalan melewati kebun, dan menemukan rumah tua yang persis seperti dalam mimpinya. Saat ia kembali ke rumah neneknya, nenek hanya berkata sambil meremas bahunya, "Jangan pernah main ke rumah tua itu lagi. Itu tempat orang dulu, orang yang tidak pernah tenang." Sejak itu, Fanny tidak pernah memikirkan rumah itu lagi. Sampai sekarang. Matanya membelalak. Tangan gemetar. Itu, rumah dalam mimpiku. Hanya ada satu cara untuk menjawab semua pertanyaan yang menggantung di kepala Fanny. Ia harus kembali ke desa tempat neneknya dulu tinggal. Rumah tua dalam mimpinya bukan lagi sekadar ilusi. Ia nyata, dan pernah dilihat oleh Fanny secara langsung, meski samar di ingatan masa kecil. Perjalanan ke desa itu membawa Fanny melintasi jarak dan waktu. Sebuah daerah pegunungan kecil di Jawa Tengah, tempat masa kecilnya dulu sesekali ia habiskan saat liburan. Jalanan berkelok, udara dingin, dan aroma tanah basah menyambutnya, menghidupkan kenangan yang selama ini terkubur dalam. Setibanya di sana, ia tinggal di rumah kecil peninggalan neneknya yang kini dibiarkan kosong. Tetangga-tetangga masih mengenalnya sebagai cucunya Bu Ratmi. Beberapa menyapa dengan ramah, sebagian lagi hanya mengangguk dari jauh, tatapan mereka seperti mengenali sesuatu dalam dirinya yang bahkan ia sendiri belum pahami. Fanny tidak membuang waktu. Sore itu juga, ia menyusuri jalan kecil di belakang rumah nenek. Kebun kopi yang dulu tampak luas kini menyempit, ditelan ilalang dan waktu. Tapi langkah kakinya terasa sangat yakin, seolah tubuhnya mengingat jalan yang pikirannya lupakan. Dan di ujung jalan setapak itu, berdirilah rumah itu. Tua, kusam, diam seperti binatang yang sedang tidur, tapi menyimpan bahaya jika dibangunkan. Rumah kayu 2 lantai, sebagian atapnya sudah runtuh. Jendela-jendela pecah, ditutupi kain lusuh. Papan namanya nyaris hilang termakan jamur. Hanya huruf samar yang terlihat. Sa. Fanny berdiri mematung di hadapannya. Pemandangan itu persis seperti yang ada di mimpinya. Setiap detilnya. Bahkan aroma tanah dan suara dedaunan yang bergesek terasa akrab, seperti potongan dari alam bawah sadar yang mewujud nyata. Ia melangkah perlahan menuju beranda. Papan kayu berderit di bawah kakinya. Sebuah kursi goyang tua masih berdiri di sudut, sedikit bergoyang oleh angin. Fanny mengulurkan tangan, menyentuh pegangan pintu. Saat jari-jarinya menyentuh kayu itu, sebuah bisikan menggema di telinganya. "Akhirnya kamu datang." Ia tersentak dan mundur. Tak ada siapapun di sekitar. Tapi suara itu terlalu jelas untuk diabaikan. Keingintahuannya mengalahkan rasa takut. Ia mendorong pintu. Bunyi engsel berkarat menggeram nyaring, membuka jalan ke masa lalu yang telah lama tertutup. Di dalam, rumah itu gelap dan berdebu. Bau lembab memenuhi udara. Lantai kayunya penuh dengan daun kering dan sarang laba-laba. Tapi anehnya, sebagian ruangan seperti pernah digunakan belum lama ini. Ada gelas tua di meja, kain sarung terlipat di kursi, dan sisa dupa terbakar di altar kecil di sudut ruangan. Fanny menelusuri ruangan dengan senter dari ponselnya. Setiap langkah membawa rasa dingin merambat naik dari telapak kaki. Ia menemukan tangga menuju lantai 2, tapi saat ia menjejakkan kaki di anak tangga pertama, sesuatu membuatnya berhenti. Sebuah lukisan tergantung di dinding.
Lukisan seorang perempuan muda. Rambut panjang, wajah cantik namun menyeratkan kesedihan. Gaun putih sederhana. Mata yang dalam dan kosong, matanya. Jantung Fanny berdetak kencang. Itu, wanita dari mimpinya. Di bawah lukisan itu tertulis nama, Sari. Seketika, suara tangisan menggema dari lantai atas. Pelan. Serak. Seperti suara yang selama ini ia dengar dalam mimpi. Fanny ingin naik, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Ketakutan mengunci sendi-sendinya. Ia memutar badan dan berlari keluar rumah. Napas tersengal, jantung seperti akan pecah. Begitu keluar, ia bersandar pada pagar kayu tua, tubuh gemetar hebat. Di kejauhan, seorang ibu tua sedang menyapu halaman rumah. Ia memperhatikan Fanny dari tadi. Perlahan, ia mendekat. "Kamu dari kota ya, Nak?" Tanyanya pelan, namun dengan sorot mata tajam. Fanny mengangguk. Saya cucunya Bu Ratmi. Dulu suka main ke sini." Wajah si ibu berubah. Matanya menyipit. "Kamu cucunya Ratmi? Berarti kamu masih ada darah dari keluarga?" "Sari." Fanny meneguk ludah. "Bu, siapa Sari?" Si ibu mendesah, lalu menatap ke arah rumah tua. "Itu rumahnya. Dulu, Sari tinggal di sana. Dia orang pintar. Banyak yang datang minta bantuan. Tapi suatu hari, penduduk bilang dia bawa ilmu hitam. Katanya bikin anak kecil sakit, bikin panen gagal. Akhirnya dia ditangkap, dikurung, dibakar hidup-hidup oleh orang kampung sendiri. Nenekmu salah satu yang menyaksikan." Fanny terdiam, tubuhnya membeku. Setelah itu, rumah itu dikutuk. Siapapun dari darahnya yang kembali akan diingatkan. Sari marah. Dia mati dalam dendam. Ibu itu menatapnya lama. "Mungkin dia sudah menunggu kamu sejak dulu." Malam itu, Fanny duduk di lantai ruang tamu rumah neneknya dengan secangkir teh yang kini dingin tak tersentuh. Kepalanya penuh, bukan hanya oleh rasa takut, tapi oleh kenyataan bahwa semua ini mungkin lebih dekat daripada yang ia kira. Sari bukan sekadar hantu. Ia adalah keluarga. Dan dendamnya, entah bagaimana, hidup dalam darah yang mengalir di tubuh Fanny. Ia membuka kotak tua peninggalan nenek yang ia temukan di kamar belakang. Di dalamnya, berisi benda-benda lama, foto hitam putih, gelang kayu, dan buku harian berwarna coklat lusuh. Dengan tangan gemetar, ia membuka buku itu dan membaca halaman pertama. "Hari ini, aku mendengar desas-desus dari warga desa soal Sari. Katanya dia mulai menutup diri dan menghabiskan waktu berhari-hari di rumah tua itu. Aku tidak percaya semua gosip ini. Sari anak baik. Tapi semakin banyak orang yang takut padanya." Fanny membalik halaman demi halaman. Diari itu milik neneknya. Isinya adalah kronik ketakutan dan rasa bersalah. Neneknya menyayangi Sari, sepupu jauh dari garis keturunan nenek buyut mereka. Tapi ketakutan warga, ditambah kejadian-kejadian aneh di desa, bayi yang meninggal, sawah gagal panen, hewan ternak yang mati mendadak, membuat nama Sari dicap sebagai penyebab semua itu. Hari itu, mereka menyeret Sari keluar dari rumahnya. Ia menjerit, menyebut nama ibunya, memohon belas kasihan. Tapi semua mata sudah tertutup amarah dan ketakutan. Aku berdiri diam. Aku tidak berani menyelamatkannya. Fanny menutup buku itu. Dadanya sesak. Neneknya menyaksikan pembantaian itu. Dan Sari, yang tidak pernah terbukti bersalah, dibakar hidup-hidup. Tak heran rohnya tidak pernah tenang. Ia mati dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya, termasuk keluarganya sendiri. Tak butuh waktu lama bagi Fanny untuk mulai merasakan kehadiran Sari semakin kuat. Ia tak perlu tidur lagi untuk mendengar bisikan. Di dapur, di kamar mandi, bahkan di halaman belakang, Fanny merasa ada yang selalu mengikutinya. Suatu malam, ketika ia sedang mencuci wajah di kamar mandi, uap dari air hangat mengaburkan cermin. Dan di atas permukaannya, muncul tulisan dengan goresan jari. "Kamu darahku. Kamu tahu siapa aku." Fanny terjatuh. Panik, napasnya tercekik. Ia menghapus tulisan itu, namun jejaknya tetap membayang di ingatannya. Ia tahu, ia tidak bisa lari. Tidak kali ini. Hari berikutnya,
Ia kembali ke rumah tua Sari. Kali ini, membawa buku harian neneknya dan sebuah foto tua Sari yang ia temukan di dalam kotak. Ia berdiri di depan rumah, lalu berbicara dengan suara pelan namun tegas, meski jantungnya berdetak tak karuan. Aku tahu kamu tidak ingin ini terjadi. Aku tahu kamu marah dan terluka. Tapi aku bukan mereka. Aku bukan orang-orang yang membakar kamu. Tak ada suara. Hanya keheningan yang berat dan menggantung. Fanny melangkah masuk. Rumah itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Udara di dalamnya membeku, seolah tidak ada waktu yang berjalan. Ia menuju altar kecil di sudut ruang tamu, tempat abu dupa lama masih berserakan. Ia menaruh foto Sari di sana, lalu membuka buku harian neneknya dan membacakan bagian terakhir dengan suara lirih. Sari, jika kamu bisa mendengar ini, maafkan aku. Maafkan kami semua. Aku pengecut, dan aku tak pernah bisa hidup damai karena itu. Aku hanya berharap, jika salah satu dari keturunan kita bisa menemui kamu lagi, dia bisa membebaskanmu dari semua ini. Seketika, udara di dalam rumah berubah. Angin yang dingin menerpa wajah Fanny. Lalu dari belakangnya, ia mendengar langkah kaki pelan, dan suara napas berat yang sudah sangat ia kenal. Ia tidak menoleh. Ia hanya memejamkan mata dan berkata pelan, kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu, aku di sini. Tiba-tiba, rumah itu berguncang pelan, seperti gemetar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di dinding, Cat mengelupas membentuk pola-pola aneh, seperti tulisan kuno. Lantai kayu berderit, dan suara tangisan terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih manusiawi. Kemudian, suara itu berhenti. Dan suara seorang perempuan berbisik di dekat telinganya, lembut tapi penuh kesedihan. Mereka mengurungku dalam api. Tapi aku hanya ingin pulang. Fanny membuka mata. Di altar, foto Sari kini terbakar perlahan meski tak ada api yang nyata. Hanya menjadi abu dan menghilang. Tapi anehnya, Fanny merasa damai. Tidak ada ketakutan. Tidak ada tekanan. Ia tahu, Sari telah bicara padanya. Dan Sari telah didengar. Sudah 3 hari sejak Fanny terakhir kali menginjakan kaki di rumah tua itu. Sejak malam ia berbicara dengan arwah Sari, suasana desa terasa berbeda. Langit tak lagi mendung terus-menerus seperti sebelumnya, dan angin sore yang biasanya membawa hawa dingin kini terasa hangat dan bersih. Bahkan suara jangkrik terdengar lebih nyaring, seolah alam pun menyadari sesuatu telah berubah. Fanny sendiri merasa ringan, untuk pertama kalinya sejak mimpi-mimpi itu mulai menghantuinya lagi. Ia bisa tidur lebih nyenyak, tanpa mimpi buruk. Tak ada lagi wanita bergaun putih berdiri di ujung lorong, tak ada lagi bayangan yang muncul di kaca jendela atau bisikan di tengah malam. Namun, ketenangan itu bukannya tanpa pertanyaan. Fanny tahu, sesuatu masih belum selesai. Perasaan itu masih ada, sebuah rasa mengganjal di dada, seakan ada satu kepingan kebenaran yang belum terungkap. Pagi itu, ia memutuskan untuk pergi ke rumah kepala dusun lama yang dulu merupakan teman neneknya. Lelaki tua bernama Pak Wiryo itu tinggal tak jauh dari rumah nenek. Rumahnya sederhana, dindingnya penuh dengan foto-foto lawas dan lukisan wayang. Wajah Pak Wiryo tampak cerah saat melihat Fanny datang. Lama tidak lihat darah dari Bu Ratmi, katanya, menyilakan Fanny masuk. Setelah basa-basi singkat, Fanny langsung bertanya, "Pak, saya ingin tahu tentang Sari. Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu?" Pak Wiryo terdiam lama. Ia menyesap tehnya sebelum akhirnya berkata, "Sari itu bukan orang jahat, Nak. Tapi dia punya kemampuan yang orang lain tidak pahami. Ia bisa melihat lebih dari yang manusia biasa bisa lihat. Kadang dia tahu seseorang akan meninggal sebelum waktunya. Atau tahu rahasia yang tidak diucapkan. Itu yang bikin orang takut." Fanny mendengarkan dalam diam, napasnya tertahan. Waktu itu ada anak kecil yang hilang. Orang-orang menyalahkan Sari. Padahal tidak pernah ada bukti. Tapi ketakutan itu menular. Satu orang mulai curiga, lalu lainnya ikut. Dan ketika panen gagal karena hujan terus-menerus, semua tudingan langsung mengarah padanya. Lalu dibakar hidup-hidup, gumam Fanny pelan. Pak Wiryo mengangguk pelan. Saya ada di sana, waktu itu. Saya muda, saya takut. Takut ikut dibenci kalau membela Sari. Jadi saya diam saja.
Dan itu penyesalan yang saya bawa sampai sekarang. Fanny menunduk, matanya basah. Ia mulai memahami bahwa yang terjadi bukan sekadar pembunuhan, melainkan pengkhianatan kolektif. Orang-orang yang mengenal Sari, yang mungkin mencintainya, membiarkannya mati karena ketakutan. "Pak," ucap Fanny, "Sari bilang dia cuma ingin pulang. Apa maksudnya?" Pak Wiryo terdiam sejenak, lalu berkata, "Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Itu tempat terakhir dia merasa menjadi manusia. Sebelum orang-orang membuatnya jadi setan dalam cerita mereka. Dia ingin diingat bukan sebagai makhluk jahat, tapi sebagai bagian dari keluarga, dari desa ini." Fanny mengangguk perlahan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Hari itu, saat matahari mulai tenggelam, Fanny kembali ke rumah tua Sari. Kali ini, ia membawa beberapa barang. Bunga melati, dupa baru, dan selembar papan nama baru yang ia ukir sendiri, dengan tulisan yang jelas dan utuh, "Sari." Ia membersihkan altar kecil itu, menaruh bunga, menyalakan dupa, dan menunduk dalam hening. Di sana, ia berbicara tanpa suara, dalam hati, penuh rasa hormat dan maaf yang tulus. "Sari, ini rumahmu. Dan kamu berhak dikenang, bukan dilupakan. Aku akan ceritakan kisahmu pada dunia. Biar orang tahu kamu bukan makhluk jahat, tapi korban ketakutan manusia." Angin berhembus lembut, meniup dupa hingga asapnya membentuk pusaran kecil yang naik ke langit-langit. Dan kemudian, Fanny mendengar suara lembut, samar tapi jelas. "Terima kasih, karena tidak lari seperti yang lain." Tak ada rasa takut. Tak ada ancaman. Hanya ketenangan yang menyelimuti seluruh ruangan, seolah sesuatu yang telah lama tertahan akhirnya dilepaskan. Beberapa bulan kemudian, Fanny menulis kisah itu menjadi buku. Ia menamai bukunya Bayangan di Balik Mimpi. Sebuah kisah horor, tapi juga kisah pengampunan, tentang warisan trauma, dan tentang bagaimana kebenaran kadang dikubur bersama suara mereka yang tidak mampu membela diri. Dan di halaman persembahan paling awal, tertulis, "Untuk Sari, yang tak pernah benar-benar pergi, tapi akhirnya bisa pulang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya."